Shalom Hosana Kids, gimana kabarnya? Loh, kok lemes ya? Katanya luar biasa, berarti harus semangat dong. Shalom Hosana Kids, gimana kabarnya? Nah gitu dong, hebat-hebat, luar biasa, karena kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Oke, siapa yang di sini udah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan? Weh, hebat-hebat, kalian udah pada siap semua ya. Kita harus semangat untuk memuji Tuhan, kita akan bersukacita bersama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, kami mau menyembah, dan kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati ya Bapa, ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Hosana Kids. Bagaimana kabar anak-anak? Tetap semangat ya. Hari ini kakak ajak untuk memuji nama Tuhan. Masih ingat diajar kita? Masih? Kakak-kakak masih ingat? Masih dong. Yuk kita mengucapkan hayat bersama-sama ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Sudahnya? Sekali lagi ya, kita ulang. Hosana Kids, sehat, ceria, Sukacita, berani, tampil beda. Nah, hari ini kita mau bersukacita, kita mau bersenang-senang, kita mau memuji nama Tuhan. Kita bersama-sama bergembira memuji nama Tuhan dengan pujian. Apa kamu dari pujiannya? dikepak-kepakkan Di kepak-kepak saja. Ya, semua ikut ya. Kita bersukacita bersama. Bagaimana? Ada sukacita hari ini? Wah, kita masih mau memuji nama Tuhan lagi ya. Lagu apa ya Kak? andaikan jadi kupu-kupu. Nah, kita menyanyikan lagu Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Ikuti gerakannya ya. Ayo kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita.
pagi hari ini. Dan tiba saatnya anak-anak akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita bersama. Namun sebelum kakak-kakak akan bercerita, kita akan menyanyikan satu lagu dulu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau
Hayo, gimana tadi? Memuji Tuhannya, pasti sukacita banget kan? Kita sudah menari buat Tuhan, kita sudah bersukacita buat Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wih, siap-siap dong ya. Saat ini Kak Lia mau cerita tentang seorang bapak. Bapak siapa ya kira-kira? Nah, bapak ini itu mempunyai satu istri dan juga 3 orang anak. Siapa yo? Udah ada yang bisa nebak? Oh belum. Nah, bapak ini itu pasti kita ingat dengan sebuah kapal yang sangat besar. Pasti udah inget dong. Bapak siapa? Ya bener, Bapak Nuh. Pasti kita udah sering kali dengar cerita tentang Bapak Nuh ini. Tapi udah sering dilakukan belum perintahnya? Ayo. Nah, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita kembali untuk kita seperti Bapak Nuh ini, adik-adik. Nah, Bapak Nuh ini tinggal di sebuah bangsa. Bangsanya ini bangsa yang banyak sekali orang jahatnya, adik-adik. Banyak sekali orang jahatnya kayak ini. Nah, ini adalah orang-orang jahat. Mereka suka tengkar, ada yang suka mencuri juga. Tapi di sini Kak Lia yakin kalau adik-adik Husana Kids ini anaknya hebat-hebat, baik-baik semua ya. Nah, tapi meskipun banyak orang jahatnya, ada satu keluarga yang sangat baik sekali dan juga ramah. Nah, dia adalah Bapak Nuh. Nah, ini dia Bapak Nuhnya. Bapak Nuh ini adalah orang yang baik. Nah, Tuhan tahu kalau ada orang baik dan orang jahat. Akhirnya Tuhan bilang, kok aku sudah menciptakan manusia dengan baik, tapi kok ini ada yang berbuat jahat ya? Tuhan gak suka adik-adik. Akhirnya Tuhan mau menghukum bangsa ini, terlebih kepada orang-orang yang jahat ini, biar mereka tetap berbuat baik. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau Tuhan sudah menciptakan kita itu baik-baik semua. Akhirnya Tuhan mau menghukum bangsa ini, adik-adik. Tuhan mau menghukum dengan menurunkan air yang sangat lebat, hujan yang sangat lebat. Tapi Tuhan gak mau menghukum si Bapak Nuh ini. Akhirnya Tuhan bilang ke Bapak Nuh, Nuh, kamu buat bahtera, kamu harus buat kapal yang sangat besar sekali. Lalu Nuh jawab, loh ngapain Tuhan? Kok aku harus buat kapal yang sangat besar? Kan ini lagi musim panas, gak ada hujan, gak ada air. Kenapa harus bikin kapal? Sudah buat saja. Terus akhirnya si Bapak Nuh ini kira-kira taat gak sama perintah Tuhan untuk membuat kapal? Nah, Bapak Nuh taat adik-adik untuk membuat kapalnya ini. Bapak Nuh tetap membuat kapal. Nah, ini dia. Nah, ini Bapak Nuh membuat kapal yang sangat besar. Kira-kira adik-adik pernah nggak lihat kapal yang besar kayak gini? Mungkin kalau adik-adik pergi ke Bali ya. Nah, itu ada kita juga naik ke kapal yang besar sekali, kapal feri kayak gitu. Nah, ini Bapak Nuh ini membuat kapal tok dengan kayu yang sangat bagus. Nah, akhirnya ada seorang bapak-bapak bilang ke Nuh, "Hei Nuh, ngapain kamu bikin kapal segede itu? Wong gak ada hujan, gak ada air, panas kayak gini, ngapain kamu bikin kapal kayak gitu? Wah, gila kamu ya, orang panas-panas gini kok bikin kapal." Kira-kira Bapak Nuh tetap melanjutkan membuat kapal apa enggak? Nah, dia tetap membuat kapal itu, adik-adik. Dia tetap membuat kapal seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bapak. Nah, ketika kapal sudah selesai, Tuhan bilang, kamu masuk aja ke dalam kapal itu dengan membawa istrimu, dengan membawa anak-anakmu dan juga menantumu. Tapi kamu juga harus membawa hewan-hewan itu sepasang demi sepasang. Akhirnya Bapak Nuh ini memasukkan hewan-hewannya adik-adik ke dalam kapal. Nah, ini ada singa, ada burung, ada ular juga, dan juga, nah ini
dia memasukkan hewan-hewan itu ke dalam kapalnya adik-adik. Semua akhirnya udah masuk ke dalam kapal itu. Lalu hujan mulai turun. Nah, ini hujannya udah mulai turun. Akhirnya si Bapak Nuh ini dia udah masuk juga ke dalam kapal, dan akhirnya kapalnya ini mulai mengapung ke atas air ya, di atas air. Bahtera ini mulai mengapung. Lalu hujannya kok semakin deras. Waduh, gimana ini? Akhirnya hujan ini turun itu sekitar 40 hari 40 malam. Kita bisa bayangin ya, kalau sehari aja hujan, banjir ya udah. Nah ini apalagi 40 hari 40 malam adik-adik. Pastinya air itu udah sangat tinggi sekali ya. Apalagi kalau kita nggak ada kapal kayak gini, mungkin udah tenggelam. Apalagi yang nggak bisa renang ya. Terus akhirnya hujan turun sangat deras sekali. Nah ini dia, hujannya turun sangat deras sekali. Akhirnya si orang-orang jahat itu tadi dia kena hujan kayak gini, kena air. Tapi Bapak Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan ini dia terlindung dari hujan-hujan ini karena dia berlindung di kapal ini adik-adik. Setelah sekian lama, akhirnya suatu hari, kok kira-kira hujannya ini udah reda atau belum ya? Coba sih aku terbangin deh burung ini. Akhirnya burung ini diterbangin, dikeluarkan dari kapal. Terus burung ini balik lagi adik-adik. Ternyata masih belum. Terus kemudian balik lagi, Bapak Nuh ini ngeluarin, coba sih terbangin lagi burungnya. Nanti kalau kembali bawa makanan, nanti air banyak ini udah surut, udah nggak hujan lagi, udah berhenti. Dan akhirnya burung-burung itu balik adik-adik. Burung-burung itu balik, dia membawa makanan. Ini tandanya kalau hujan sudah reda dan juga air itu udah surut, udah nggak banjir lagi. Nah akhirnya burung-burung itu dikeluarkan dari kapal itu. Nah setelah burung-burungnya ini dikeluarin semua, hewan-hewannya keluar semua, mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Sangat bahagia sekali adik-adik. Nah akhirnya setelah keluar dari kapal, si Bapak Nuh ini membuat mezbah. Dia membuat persembahan buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah melindungi Bapak Nuh ini. Akhirnya si Tuhan Yesus itu senang sekali dengan persembahan dari Bapak Nuh ini karena Bapak Nuh ini udah baik, ramah, dan juga taat kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini mengajarkan kita tentang ketaatan. Siapa yang di sini udah taat kalau udah disuruh sama orang tuanya? Contohnya nih, disuruh buat beli gula. Ayo, kamu beli gula di warung. Ayo, siapa kira-kira yang langsung berangkat? Atau bilang, aduh mas, ini loh gamenya seru banget. Ayo, siapa yang kayak gitu? Di sini nggak ada ya yang kayak gitu. Anaknya hebat-hebat semua, taat-taat semua. Nah, ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita juga taat kepada Tuhan. Apalagi sekarang kita ibadah online ya adik-adik. Ayo sekarang udah waktunya ibadah online. Ayo kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Aduh mah, ini rumah kartunya bagus mah. Ayo siapa yang kayak gitu? Enggak ya. Kita sudah semangat untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, kepada siapapun ya. Oke, sekarang ayat hafalannya diambil dari Amsal 13 ayat 13. Ayo kita buka yuk. Ayo kita buka Alkitabnya, kita baca di dalam Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi itu ya ayat hafalannya di dalam Amsal 13 ayat 13. Harus dihafalkan ya dan juga dilakukan. Oke,
Sekarang kita udah selesai untuk ibadah olehnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau ajarkan kami untuk kami tetap taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua Tuhan, dan juga taat kepada guru ya Tuhan. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.